Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Rahayu dengan NIM A11 2020 12918. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir literasi informasi, di mana di sini saya menggunakan laporan akhir saya yang mengikuti program MSIP dengan judul klasifikasi abstrak skripsi teknik informatika menggunakan metode NavBayes. Di sini saya menggunakan data-data dari universitas teman-teman saya. Nah, kenapa sih mengambil judul tersebut? Latar belakang masalahnya yaitu mahasiswa semester akhir masih kebingungan dalam menentukan topik skripsi, kemudian sulitnya mencari referensi, dan juga sulitnya mencari referensi sesuai dengan topik di dalam perpustakaan kampus karena pembagiannya itu masih dalam bentuk list tertulis. Nah, cara apa sih yang harus dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut? Maka dari itu, saya dan kelompok saya dalam laporan akhir MSIP kemarin membuat sebuah proyek yaitu klasifikasi abstrak skripsi menggunakan metode NavBayes. Mengapa sih harus abstrak dan mengapa sih harus metode NavBayes gitu? Karena abstrak itu kan merupakan sebuah rangkuman dari seluruh isi yang ada pada skripsi maupun tugas akhir, karena di dalam abstrak itu terdapat beberapa hal penting yang dicantumkan seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kemudian data, dan kesimpulan dan saran itu dibuat dalam satu paragraf dan dikumpulkan dalam abstrak itu. Jadi mengapa menggunakan abstrak? Abstrak itu termasuk cakupan rangkuman dari seluruh isi skripsi maupun tugas akhir. Nah, mengapa sih menggunakan metode NavBayes itu? Karena metode NavBayes classifier ini itu bekerja sangat baik dibandingkan dengan metode classifier lainnya. Bukan berarti metode NavBayes ini itu yang terbaik gitu kan, tapi ini masih lebih baik daripada metode classifier lainnya gitu. Nah, kelebihannya apa sih menggunakan metode NavBayes ini? Kelebihannya itu dia sederhana, cepat, dan memiliki akurasi yang tinggi. Kemudian memperbaiki juga karena saya bilang di awal tadi, saya menggunakan data-data dari universitas teman-teman saya. Jadi penelitian ini tuh sebelumnya sudah pernah diteliti, akan tetapi penelitian sebelumnya itu metodenya itu masih belum sempurna atau alias akurasinya belum maksimal gitu, atau masih di bawah 0%. Maka dari itu mengapa menggunakan metode NavBayes classifier ini juga dikarenakan untuk memperbaiki metode penelitian yang sudah ada sebelumnya yang belum sempurna. Apa sih solusinya? Maka dari itu saya dan teman-teman kelompok saya membuat sebuah aplikasi dengan nama Seika. Mengapa sih Seika? Seika itu artinya Search Find Classifier, dimana Seika ini tuh berasal dari bahasa Jepang yang artinya kebahagiaan. Jadi para orang tua di Jepang itu ketika memberikan nama Seika berharap bahwa anak-anaknya itu, Seika memiliki arti kebahagiaan, berharap bahwa anaknya bisa membawa kebahagiaan dalam keluarganya. Biasanya itu nama Seika ditujukan untuk anak perempuan di dalam Jepang. Nah, mengapa sih Seika, dan dengan harapan mengapa namanya Seika gitu? Harapannya itu dapat memberikan kemudahan kepada mahasiswa semester akhir, terutama yang teknik informatika, untuk mencari topik skripsi gitu, sesuai dengan penjuruannya masing-masing. Untuk yang sebelah kiri ini adalah halaman home. Halaman home ini itu berisi filosofi dari nama website yang saya dan teman-teman saya buat. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah tim di balik penyusunan website Seika ini. Kemudian sebelah bawahnya ini adalah proyek kami atau proyek saya dan teman-teman kelompok saya untuk klasifikasi abstrak. Selanjutnya, di bagian sebelah kiri ini ada input data abstrak, di mana ini itu untuk menginputkan data abstrak yang nanti ingin digunakan untuk mengecek apakah abstrak yang dimasukkan itu termasuk ke dalam penjuruan AI, RPL, atau jaringan komputer. Kemudian yang sebelah kanan ini itu adalah hasil dari prediksinya. Jadi ketika input data abstrak ini tombol submit-nya diklik, maka akan menghasilkan hasil prediksinya. Apakah abstrak yang dimasukkan ini termasuk AI, RPL, atau jaringan. Kemudian sebelah bawah ini adalah halaman kontak atau dari user itu bisa mengontak kami atau saya atau teman-teman kelompok saya untuk memberikan saran, masukan terkait website yang kami buat. Nah, kesimpulan dan saran,
Kesimpulannya itu adalah berhasil menciptakan aplikasi berbasis website dengan nama Saika, di mana memberikan kemudahan kepada mahasiswa teknik informatika semester akhir dalam menyusun skripsi. Mungkin kelebihannya apa sih website tersebut? Kelebihannya itu mudah diakses dan tidak ribet, kemudian sudah responsif dan dapat diakses di perangkat manapun. Nah, pasti di samping kelebihan pasti ada kekurangannya dong gitu. Jadi kekurangannya dari website kami itu masih perlu banyak perbaikan, seperti navbar ketika pindah di halaman lain itu belum aktif, kemudian perlu adanya juga penambahan data baru ke dalam database atau SQL supaya datanya itu ketika diinput bisa ditampung dan bisa di-outputkan atau bisa ditampilkan di layar ketika user lain ingin mengakses. Jadi user lain itu tahu abstrak apa sih yang udah pernah diinputkan dan termasuk ke dalam penjuruan AI, FPL atau jaringan. Selain itu juga harapannya juga bisa ditambahkan lagi untuk jurusan lain selain teknik informatika. Nah, untuk sarannya itu perlu adanya pengembangan lanjutan supaya aplikasi Saika ini itu dapat digunakan dan dimanfaatkan banyak orang di masa depan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika banyak salah kata karena saya juga manusia biasa. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.